Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya ya mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya Basori Official. Halo, apa kabar kawan-kawan dimanapun Anda berada? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan yang masih punya hutang semoga Allah berikan rezeki yang sangat banyak, yang tidak disangka-sangka taunya dapat rezeki bisa melunasi hutangnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini saya akan membacakan pertanyaannya dari kawan, dari rekan-rekan kita yang sudah mendawamkan sholawat dengan istiqomah, yaitu ini akan saya bacakan. Yang sudah mendapatkan keberkahan atau yang sudah lama, yang penting adalah saya baca ya. Ini pertanyaan yang seperti ini banyak. Ini saya baca satu, mudah-mudahan ini sudah mewakili. Seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pengamal sholawat Jibril. Sudah bertahun-tahun. Tapi masih belum mendapat keajaiban. Cuma yang saya rasakan ada ketenangan. Nah, dia baru dapat ketenangan ya. Ya, yang penting saya baca dulu. Yang saya rasakan ada ketenangan batin. Saya masih menunggu keajaiban lain dari Allah, terutama kekayaan yang melimpah. Jadi ketenangan dia sudah bertahun-tahun. Oleh karena itu ini ada penyebabnya ya. Karena doa, sholawat itu kan termasuk doa. Kita mendoakan Rasulullah, yaitu itu sholawat. Doa itu kembalinya ke kita. Maka seperti yang disampaikan guru saya dulu, orang berdoa kepada Rasulullah membaca sholawat itu kayak orang mengisi bak mandi. Nah, bak mandi kita sudah penuh, kita isi terus, akan melimpah ke kita. Artinya apa? Doa itu kembali ke kita juga, ya. Maka sholawat adalah termasuk doa. Mengapa sudah sampai bertahun-tahun katanya baru dapat ketenangan batin saja, tapi itu sudah alhamdulillah. Yang keajaiban mengenai hutangnya, mengenai kekayaannya itu belum. Karena doa itu ya ada syaratnya, maka ini akan saya sampaikan, yaitu mengapa doa kita belum diijabah oleh Allah. Ya merasa belum, ya yang mengenai rezeki, mengenai kekayaan tadi katanya. Yang pertama, berdoa itu adalah tidak boleh tergesa-gesa. Yang menyebabkan sampai bertahun-tahun tadi belum diijabah karena doanya itu tergesa-gesa. Maka ada yang bertanya para sahabat ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa yang tergesa-gesa itu seperti apa Rasulullah?" Tergesa-gesa itu, ya dia adalah mengatakan saya sudah berdoa kok belum diijabah oleh Allah. Itu namanya tergesa-gesa. Yang kedua, yaitu berbuat dosa dan memutuskan tali silaturahmi. Semua doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, terkecuali dia berbuat dosa dan memutuskan silaturahmi. Ud'uni astajib lakum. Semua doa diijabah Allah terkecuali orang yang berbuat dosa dan memutuskan tali silaturahmi.
Itu yang kedua. Ya berbuat dosa itu penyebabnya. Maka, ada yang mengatakan yaitu para, apa itu, ustadz, bahwa dosa itu ya dengan pahala dosa dengan, apa itu, diijabah dosanya diijabah doanya itu kayak rem Honda, rem mobil gitu loh, rem tangan ya. Kita ngegas terus, berdoa terus, tetapi remnya itu kita angkat, ya tidak akan jalan, itu mobilnya. Maka, eee, semua doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali berbuat dosa dan memutuskan silaturahmi. Kemudian yang ketiga, yaitu berdoa bukan karena Allah, bukan dengan Allah. Dia memohon tetapi tidak dengan Allah, memohon dengan yang lain. Ya itu namanya malah syirik. Gitu. Kemudian yang keempat hanya berdoa di waktu sempit. Kalau dia butuh dia berdoa, tapi kalau dia tidak butuh tidak akan berdoa. Itulah yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, jarang berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, dia berdoa saja, membaca sholawat saja, sampai bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah berbuat baik kepada sesama, tidak pernah sedekah, tidak pernah pokoknya berbuat baik. Itu menyebabkan doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah jarang sekali berbuat baik kepada sesama. Yang keenam, belum bersungguh-sungguh belum bersungguh-sungguh taat kepada Allah, yaitu dia tidak taat kepada Allah. Walaupun dia itu bersolawat, berdoa sudah bertahun-tahun, tetapi tidak sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Taat itu kayak apa? Taat itu yang menjalani perintah kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah yang nyata, yang diperintahkan Allah adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktunya itu mungkin belum bersungguh-sungguh, ya kadang kalau ada sempat sholat, kalau tidak, tidak. Itu namanya kan tidak sungguh. Doanya menyebabkan doa itu tidak, apa itu, kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada istilah memantaskan, belum pantas. Ya, belum pantas dia adalah dikabulkan doanya. Nah, ya karena Allah itu adalah Maha Tahu. Ya, Allah itu adalah Maha Tahu, maka kadang ada doa yang dan perlu diketahui doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ada kalanya untuk digantikan. Ada yang doanya itu ditunda, ada yang doanya itu diberikan besok di akhirat, gitu ya. Kemudian ini yang penyebabnya saja, yang ketujuh, yaitu melakukan perbuatan, yaitu perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala adalah murka. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah itu adalah murka. Ini juga menghambat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menganiaya. Itu kan menyebabkan Allah murka. Kemudian kemudian yaitu selain itu adalah, eee korupsi, kemudian kemudian yang nampaknya mudah mengingkari janji, ya itu. Itu juga apa itu menyebabkan apa itu doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kemudian juga berbuat jelek atau dosa terhadap orang tua, menyakiti hati orang tua, yaitu durhaka terhadap orang tua. Ini juga menyebabkan doa-doa kita itu adalah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzina, nah banyak itu ya. Kemudian adalah selingkuh, selingkuh itu adalah sama dengan berzina tadi ya. Itu yang menyebabkan Allah murka. Maka, eee, pertanyaan kawan tadi, ya yang sekian itu yang apa itu sudah istiqomah mendawamkan
sholawat, ya berdoa, kok tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu penyebabnya, saya ulangi lagi, penyebabnya bisa juga satu, doanya tergesa-gesa. 2 adalah berbuat dosa atau, memutuskan silaturahmi. Kemudian berdoa bukan kepada Allah, bukan kepada Allah, berdoa kepada yang lain. Kemudian hanya berdoa di waktu-waktu tertentu, tidak istiqomah, ya butuh baru berdoa. Kemudian adalah jarang berbuat baik dengan orang lain. Yang keenam, yaitu belum bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Yang ketujuh adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah adalah murka, ya. Demikian sekedar jawaban, yaitu dari kawan yang bertanya itu adalah banyak yang model itu ya. Mengapa saya sudah selawat bertahun-tahun, itu penyebabnya. Tidak hanya selawat saja, tidak hanya cukup membaca sholawat, terus doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus introspeksi kekurangan-kekurangan kita. Ya mudah-mudahan yang kita baca ini adalah berguna, bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bagi kawan-kawan ya yang merasa doanya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan. Ayo tulis doanya di kolom komen di bawah ini. Semoga nanti diaminkan oleh orang banyak. Ya, diaminkan oleh orang banyak. Ya, semoga cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa itu adalah akan tergantung di antara bumi dan langit, terkecuali dibacakan sholawat. Baca, tulis sholawat terlebih dahulu, baru hajatnya atau doanya. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.